Oke, lanjut lagi ya. Jadi kita akan bahas mengenai konsep geografi. Jadi di sini ada konsep lokasi, kemudian konsep jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, interaksi, dan interdependensi. Kemudian nilai kegunaan, diferensiasi area, dan keterkaitan keruangan. Oke, kita bahas yang pertama ya. Jadi konsep lokasi itu adalah bagaimana si suatu objek itu terletak. Misalnya di sini terbagi menjadi dua, absolut dengan relatif. Kalau konsep lokasi absolut itu pasti, itu tetap, tidak berubah. Contohnya, Indonesia terletak pada lintang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Kemudian untuk bujurnya itu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu tetap, Indonesia tidak akan berubah-berubah kalau lokasinya di situ gitu. Jadi tidak pernah berubah. Kemudian yang konsep lokasi relatif itu dia dipengaruhi oleh daerah-daerah sekitarnya. Misalnya kadang di daerah lembah itu kan biasanya banyak hutan ya, banyak hutan, kemudian kadang ada dapat sinar matahari misalnya ketika pagi. Kemudian nanti semakin sore dia tidak akan terkena matahari, sinar matahari. Jadi itu yang menyebabkan yang tadinya lokasinya itu panas sebenarnya. Tapi karena dia tidak kena matahari, jadi dia bisa saja menjadi dingin. Itu maksudnya konsep lokasi. Nah, kemudian lanjut lagi, ada konsep jarak. Di sini terbagi dua juga. Yang pertama konsep jarak absolut dengan konsep jarak relatif. Kalau jarak absolut itu pasti. Misalnya, jarak dari rumah ustazah sampai pusat kota metro itu adalah 5 kilo misalnya. Nah, itu tidak berubah, tidak tiba-tiba menjadi 6 kilo atau tiba-tiba menjadi 4 kilo. Enggak, tapi tetap menjadi 5 kilo. Nah, kalau relatif itu nanti kaitkan dengan waktu, kemudian kaitkan dengan akses jalannya, kemudian transportasinya bagaimana. Contoh misalnya, jarak dari rumah ustazah sampai kota metro itu biasanya ditempuh normal 15 menit misalnya. Tetapi karena ada kecelakaan di situ, jadi jalannya akan macet. Nah, ustazah sampai ke kota metro itu memakan waktu sampai 40 menit misalnya. Kan beda ya, yang tadinya 15 kemudian jadi 40 menit. Karena apa? Ada insiden di jalan atau ada hambatan di jalan. Itu yang mempengaruhi konsep jarak relatif. Jadi bisa lebih lama, bisa lebih cepat. Kayak gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke yang ketiga, itu adalah konsep keterjangkauan. Artinya, kita bisa mencapai suatu tempat akibat adanya ketersediaan sarana dan prasarana. Misalnya, ustazah mau ke metro nih misalnya. Tapi gimana caranya buat ke metro? Ya satu, pakai kendaraan. Gitu ya, bisa menggunakan kendaraan sendiri, kemudian bisa juga dengan menggunakan kendaraan umum. Jadi, ustazah sampai ke metro itu bisa menggunakan kendaraan. Nah, jadi bisa terjangkau ya dari rumah ustazah ke metro itu terjangkau sampai gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada konsep pola. Mungkin kalian pernah tahu ya wilayah-wilayah yang di sekitar jalan, di sekitar sungai itu mengikuti bentuk sungainya. Jadi kalau sungai itu kan panjang gitu ya. Jadi rumah itu juga akan memanjang. Dia mengikuti aliran sungainya sehingga dia mempermudah untuk dia mengambil air. Itu di konsep pola. Kemudian lanjut lagi ke konsep morfologi. Artinya kita membahas mengenai bentuk-bentuk rupa bumi yang ada kaitannya dengan misalnya pengikisan, pengendapan, kemudian ada penurunan dan pengangkatan lapisan bumi gitu. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah, itu nanti kita bahas di konsep morfologi. Nah, yang selanjutnya itu ada konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi adalah adanya kecenderungan untuk mengelompok atau memusat. Contoh, misalnya gini, ada yang tahu sebutan lain dari kota Bekasi atau daerah Kabupaten Bekasi gitu ya.
Jadi Bekasi itu dia punya julukan yaitu kota industri. Artinya apa? Di Bekasi itu banyak sekali industri-industri atau pabrik-pabrik. Jadi banyak terkonsentrasi di sana. Itulah yang disebut dengan aglomerasi, pemusatan. Di situ terpusatlah industri ini, industri A, B, C, D, E, dan selanjutnya itu adalah aglomerasi. Kemudian ada konsep interaksi dan interdependensi. Artinya apa? Konsep itu dia ketergantungan antara dua tempat. Misalnya desa dengan kota. Gitu. Jadi kota itu membutuhkan sumber daya alamnya, misalnya sayuran, kemudian lauk pauk itu dapatnya dari desa. Kemudian desanya butuh apa? Butuh teknologi, butuh apa ya, perlengkapan-perlengkapan yang bisa diproduksi di kota gitu ya. Baru itu nanti ke desa. Artinya desa dengan kota itu mereka mempunyai hubungan yang erat. Mereka saling bergantung. Karena kalau tidak ada yang satu, maka yang satunya juga akan lemah gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada konsep nilai kegunaan. Artinya nilai kegunaan itu bahwa salah satu atau suatu tempat itu bisa berbeda dilihat dari fungsinya. Misalnya gini, daerah di wilayah yang sering banjir, misalnya dataran rendah, bisa dilihat kalau untuk rumah, jelek nih, karena dia sering banjir. Tapi bagi petani, daerah yang sering banjir ini akan bagus, karena apa? Airnya banyak. Gitu. Jadi di satu sisi kadang tempat itu bisa jelek, di satu sisi yang lain dia juga bisa sangat bagus. Itu dilihat dari nilai kegunaannya. Kemudian konsep diferensiasi area. Artinya apa? Setiap wilayah itu punya ciri khasnya sendiri. Misalnya pernah ke Liwa, Lampung Barat, itu kan biasanya dia karakteristik tempatnya itu dingin, kemudian dekat dengan laut. Kemudian bandingkan dengan metro. Metro itu gimana? Metro itu cukup panas, kemudian datarannya rendah, jauh dari laut gitu ya. Itu pasti ada perbedaan. Liwa dengan metro berbeda. Itu yang disebut dengan konsep diferensiasi area. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, itu ada konsep keterkaitan keruangan. Artinya bahwa antar wilayah itu memiliki keterkaitan. Gitu ya. Jadi, misalnya, fauna yang hidup di wilayah yang beriklim dingin, misalnya ya, kayak beruang kutub, kemudian apalagi penguin, itu dia memiliki fisiologi atau bentuk tubuh yang berbeda dengan yang di Indonesia misalnya. Kalau beruang kutub di sana bulunya tebal. Kemudian kalau beruang yang di Indonesia, dia akan lebih tipis bulunya. Jadi, suatu tempat itu bisa menentukan bentuk atau fisiologi dari makhluk-makhluk yang menempatinya. Contohnya lagi gini, orang-orang yang hidup di dataran tinggi itu biasanya darahnya lebih pekat. Jadi karena dia lebih banyak mengikat oksigen, jadi hemoglobinnya itu akan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang hidup di dataran rendah. Makanya katanya, iya, yang di dataran tinggi itu memiliki darah yang lebih pekat dibandingkan dengan orang yang hidup di dataran rendah. Oke. Nah, sampai situ tadi untuk videonya. Jadi untuk lebih lengkapnya bisa kalian buka di smamuat.rubelmu.id, nanti buka di mata pelajaran geografi. Di situ juga sudah ada beberapa penjelasan dari materi dan contoh-contoh beserta gambarnya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan, boleh silahkan WA ke Ustazah Nadia. Insya Allah nanti juga akan dijawab. Oke, sampai sini penjelasan mengenai konsep dasar geografi untuk bagian pertama. Nanti kita akan lanjutkan di bagian kedua. Sampai saat ini, kemudian Ustazah minta maaf kalau misalnya ada kesalahan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.